Assalamualaikum, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Samira dengan NPM 2340402075 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini kita akan membahas mengenai mengeksplorasikan teks akademik dalam genre makro. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian teks akademik. Apa sih yang dimaksud dengan teks akademik? Jadi, teks akademik adalah teks yang berisi informasi ilmiah yang disampaikan dengan bahasa formal dan baku. Sedangkan menurut para ahli, teks akademik adalah teks yang ditulis dengan tujuan untuk menyampaikan informasi ilmiah dengan menggunakan bahasa formal dan baku. Jadi selanjutnya kita akan membahas materi mengenai membangun konteks teks akademik. Dapat berwujud dalam beberapa jenis. Yang pertama itu ada buku, yang kedua ada ulasan buku, yang ketiga ada proposal penelitian, yang keempat ada laporan penelitian, yang kelima ada laporan praktikum, dan yang terakhir ada artikel ilmiah. Yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran subgenre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Nah, genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai seluruh teks secara keseluruhan. Lalu genre mikro adalah subgenre-subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh subgenre makro. Selanjutnya kita akan menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Yang pertama itu ciri-ciri teks akademik, yaitu baku. Baku artinya sudah ada aturan tersendiri, kita tidak bisa secara fleksibel mengubah konteks, kemudian susunan dan sebagainya. Yang kedua ada logis, bisa dilogikah dan bisa dinalar. Kita tidak bisa memasukkan konteks-konteks yang bersifat khayalan di dalamnya, jadi semua harus bersifat ilmiah. Lalu yang ketiga itu ada lugas. Artinya disampaikan secara lugas, tidak berbelit-belit, jadi menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan tidak mengandung makna selain makna yang lesikal. Dan yang terakhir itu ada objektif. Kita harus memandang sesuatu kajian tertentu yang kita bahas dalam suatu teks akademik itu secara objektif. Jadi, bukan dari sudut pandang kita sendiri, namun kita menggunakan teori-teori yang memang ada. Lalu yang terakhir yaitu membangun teks akademik secara bersama-sama. Mengapa mahasiswa perlu teks akademik dalam berbagai genre makro? Karena ada kalanya mahasiswa berurusan dengan proposal dan laporan penelitian, proposal dan laporan kegiatan, serta artikel ilmiah. Di lain waktu akan berkutat dengan brosur, berita, dan opini di surat kabar dan majalah. Dan selanjutnya itu ada ciri-ciri teks akademik dan non-teks akademik. Ciri-ciri teks akademik yang pertama itu bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Ini berarti menggunakan kalimat-kalimat yang memang sederhana dan mudah untuk dipahami. Yang kedua itu ada padat informasi. Jadi memang informasi yang disampaikan harus padat, tidak berbelit-belit dan tidak berputar-putar. Yang ketiga itu ada padat kata leksikal. Kata-kata yang digunakan memang kata-kata yang punya makna dalam KBBI. Jadi jangan sampai menggunakan kata-kata slang atau bahasa-bahasa gaul. Yang keempat itu banyak memanfaatkan nominalisasi. Ada beberapa kata kerja yang misalnya contohnya memaksimalkan, kita bisa menggunakan kata benda pemaksimalan. Jadi nominalisasi adalah perubahan untuk kata kerja misalnya menjadi kata benda. Lalu yang kelima itu banyak memanfaatkan istilah teknis, yaitu menggunakan istilah-istilah yang berhubungan suatu barang tertentu. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah metodologi, morfologi, kemudian ada sintaksis dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa teks yang kita buat adalah teks akademis. Selanjutnya ada ciri-ciri teks non-akademik. Yang pertama itu bahasa yang lebih santai dan mudah dipahami. Artinya menggunakan bahasa sehari-hari, peribahasa atau kalimat-kalimat yang tidak terlalu formal. Yang kedua,
fokus pada pengalaman pribadi atau opini penulis, artinya menceritakan pengalaman hidup, perasaan, atau pendapat penulis pribadi. Yang ketiga, gaya bahasa yang lebih kreatif dan variatif, yaitu menggunakan majas, metafora, atau gaya bahasa yang lebih menarik perhatian. Selanjutnya itu struktur teks yang lebih bebas, artinya tidak terikat pada struktur baku seperti pendahuluan, isi, dan penutup. Lalu ada tujuan teks lebih beragam, artinya bisa untuk menghibur, menginformasikan, membujuk, atau meyakinkan pembaca. Selanjutnya ada contoh teks akademik dan contoh teks non-akademik. Yang pertama itu contoh teks akademik, yaitu abstrak jurnal, bab dalam buku teks, dan makalah seminar. Sedangkan untuk teks non-akademik contohnya itu berupa cerpen, artikel majalah, iklan, dan postingan blog.